Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kalian akan belajar bersama dengan Bu Anis. Kita akan belajar tentang tema 2, yaitu udara bersih bagi kesehatan. Subtema 3, memelihara kesehatan organ pernafasan pada manusia, pada pembelajaran 1. Nah, sekarang coba perhatikan buku paket siswa kalian pada halaman 92. Sudah dibuka anak-anak? Ya, jika sudah dibuka, coba perhatikan gambar apakah itu? Iya, di situ terdapat gambar daerah yang sedang berkabut. Namun, kabut itu berbeda dengan yang ada di daerah dataran tinggi atau perbukitan. Adakah yang tahu mengapa di daerah tersebut terjadi kabut asap? Penyebab dari bencana kabut asap yang ada di daerah tersebut adalah kebakaran hutan. Kabut asap ini sangat berbahaya bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan yang terbakar. Mengapa kabut asap ini sangat berbahaya bagi masyarakat? Karena asap kebakaran hutan dan lahan ini menyebabkan debu dan partikel halus hasil kebakaran seperti jelaga. Partikel ini akan dengan mudah terhirup dan mengotori sistem pernafasan pada manusia. Selain partikel halus, asap kebakaran juga mengandung zat-zat berbahaya seperti ozon, sulfur dioksida, karbon monoksida, dan nitrogen oksida. Untuk mengetahui informasi yang ada di dalamnya, maka kita perlu mengetahui kata tanya di dalam setiap informasi. Apakah kata tanya itu, anak-anak? Adakah yang tahu? Ya, kata tanya adalah kata atau kalimat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu hal. Kata tanya terdiri dari 6 jenis atau yang sering kita sebut dengan 5W plus 1H. Kata jenis ini terdiri dari yang pertama adalah kata apa, untuk mengetahui informasi tentang sesuatu benda atau kejadian. Yang kedua adalah kata tanya di mana, untuk mengetahui informasi tempat. Dan yang ketiga adalah kata kapan, untuk mengetahui informasi waktu. Dan yang keempat adalah siapa, untuk mengetahui informasi tentang tokoh di dalam kejadian tersebut. Yang kelima untuk kata tanya mengapa, yakni untuk mengetahui alasan tentang suatu hal. Yang keenam adalah bagaimana, untuk mengetahui bagaimana sebab dan akibat dari peristiwa tersebut. Apalagi ya bahaya kabut asap bagi kesehatan manusia? Nah, coba kalian perhatikan bagian berikut ini. Yang pertama adalah menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Yang kedua, menyebabkan reaksi alergi. Yang ketiga, memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lainnya. Yang keempat, menyebabkan kemampuan kerja paru-paru berkurang. Yang kelima, menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak ditutup. Yang keenam, dapat memperburuk kondisi lingkungan sehingga terjadi infeksi saluran pernafasan atau yang sering kita sebut dengan ISPA. Lalu, bagaimana ya cara melindungi diri dari bahaya kabut asap jika seandainya di daerah kita terjadi bencana kabut asap ya anak-anak? Nah, berikut ini adalah cara melindungi diri dari bahaya kabut asap. Yang pertama adalah hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah.
Yang kedua, selalu memakai masker jika harus bepergian keluar rumah. Dan yang ketiga, minum air putih lebih sering dan lebih banyak. Yang keempat, segeralah berobat ke dokter bila mengalami kesulitan bernafas. Yang kelima, upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah. Dan yang keenam, tempat penampungan air minum dan makan harus ditutup dan terlindung dengan baik. Yang ketujuh, buah-buahan dan sayuran dicuci sebelum dikonsumsi. Dengan cara tersebut, kita dapat terhindar dari penyakit pernafasan yang disebabkan oleh kabut asap kebakaran hutan. Dengan cara tersebut, kita akan terhindar dari berbagai macam penyakit pernafasan. Bernafas merupakan kebutuhan utama makhluk hidup. Bernafas adalah proses mengeluarkan atau ekspirasi dan memasukkan inspirasi dari dan dalam tubuh makhluk hidup. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga kesehatan organ pernafasan pada diri kita. Organ pernafasan pada manusia terdiri dari 1. Hidung, 2. Faring, yang ketiga laring, yang keempat trakea, yang kelima bronkus, yang keenam bronkiolus, dan yang ketujuh adalah paru-paru. Agar kita terhindar dari penyakit pernafasan, maka kita perlu menjaga kesehatan organ pernafasan kita dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan masker saat bepergian di daerah yang sedang terjadi pencemaran udara. Yang kedua, menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Yang ketiga, menanam pohon di lingkungan sekitar kita agar di lingkungan sekitar kita menjadi sehat. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah sudah mengerti mengenai materi pada hari ini? Semoga kalian memahami dan mengerti penjelasan dari materi hari ini. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.